Salam teman-teman Perpals. Saya sekarang sudah berada di Kota Semarang. Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, kami Perpals TV sudah berada di salah satu pool. Ini PO legend banget di Jawa Tengah. PO Choyo. Sebelah saya ini Mas Untung. Mas Untung ini ya sahabat saya dari 2009-an ya Tung ya. Kita udah kenal, kita ngobrol, terus kita bareng-bareng saling isi. Nah sekarang nanti kita dengerin nih dari Mas Untung apa itu dan seperti apa PO Choyo. Tung, thank you loh. Iya. Sudah berkenan didatengin. Sama-sama. Nih Mas Untung ini generasi keempat ya Untung ya? Tiga. Oh, generasi ketiga yang sudah mulai masuk dan membantu generasi kedua ayah beliau. Nah, sekarang kita ngobrol sama Mas Untung. Tung, Choyo ini dari Engkong berarti ya? Iya. Dari Engkong. Dan kalau nggak salah bukan asli Untung, bukan dari Semarang ya? Bukan. Mungkin bisa diceritain ini. Jadi Choyo itu berdiri dari tahun 1954. 54. Ya. Oke. Jadi waktu itu kan waktu Engkong saya mendirikan Choyo dulu tidak ada bis, kita pakainya truk. Oh, truk. Jadi kita Engkong saya itu ngambil truk bekas Belanda. Oh. Jadi yang sudah jatuh di parit itu diambil sama Engkong saya atas persetujuan pemerintah daerah. Oh gitu. Boleh enggak ini diambil dan untuk usaha. Dan waktu itu tidak kayak sekarang, kita butuh on the deal, tinggal telepon toko on the deal, minta kirim on the deal. Enggak, kita dari pagi busi dipanasi, sebelum berangkat bis itu kita usahanya lebih berat daripada sekarang. Oh, menjalankannya. Oke. Nah, pertanyaan menarikku. Kan Engkong meminta kepada negara ya waktu itu kendaraan-kendaraan sisa perang. Ya, kendaraan sisa perang seperti truk-truk perang itu untuk dijadikan usaha. Nah, apa yang membuat Engkong mau melakukan hal itu? Maksudnya dia malah tertarik kendaraan-kendaraan mau diminta terus dijadikan kendaraan untuk angkutan lah ya. Jadi dulu itu Engkong kan punya usaha beras. Jadi waktu itu kan punya truk beras. Waktu perjalanan dari pabrik beras sampai ke rumah itu banyak orang ikut truknya. Oh, ke healer padi. Iya, jadi banyak orang yang mau ikut dari kota ke kota lain. Lah mulai itu punya ide. Bagaimana kalau truk yang bekas Belanda itu diambil untuk penumpang, dirombak truknya itu jadi bis kayu. Dulu bis kayu bukan bis besi, bodinya belum utuh. Bodinya bodi besi. Jadi dirombak untuk mengambil penumpang untuk dari kota ke kota lain. Oh gitu. Jadi melihat ada mobilitas dan mobilisasi, Engkong jadi terpikir untuk membuat angkutan umum. Yang dasarnya Engkong dagang beras. Pedagang ya? Pedagang. Bukan petani ya? Bukan. Terus Engkong melihat perpindahan orang dan perpindahan barang, tercetus ide bikin angkutan. Terus angkutan barang dan orang. Dimulai dari kendaraan sisa perang ini. Boleh dulu ya dikasih sama negara ya, pemerintah ya. Nah terus apa ide yang dibangun oleh Engkong setelah itu berjalan, diteruskan, akhirnya ke bus? Setelah itu Engkong juga usaha perhotelan. Oh, ada hotel. Ya. Ini di mana nih? Di
Pekalongan. Pekalongan. Perhotelan dan vulkanisir ban. Zaman itu Iya. sudah ada vulkanisir ban? Iya. Oh, oke. Terus? Lah setelah itu waktu membuka vulkanisir ban, engkong sudah tenaganya sudah tidak mencakupi. Nah. Minta tolong sama papa saya, Ah. karena kan papa saya laki pertama di keluarga. Oh, gitu. Yang paling besar. Paling besar. Ya. Lah waktu itu papa saya terjun untuk membantu di Bis Coyo. Bis Coyo. Tahun Papa mulai bantu ngkong itu tahun berapa ya? tahun 60-an? 60-an. 60-an ya. Nah, oh ya, berarti ngkong itu aslinya bukan Semarang ya? Tegal. Tegal. Iya, Tegal. Tegal. Berarti Coyo ini domisili awalnya Tegal. Tegal. Sampai hari ini? Pekalongan Pekalongan. pusatnya. Pusatnya malah Pekalongan. Pekalongan. Lagi tambah bingung aku. Aslinya Jadi Tegal. tahun 60 pindah ke Pekalongan. Oh gitu. Tapi usaha berasnya masih di Tegal. Tegal. Nah, perpindahan orang yang dilayani ngkong itu dari mana ke mana dulu, Tung? Dari Tegal Pekalongan, masih pedesaan itu. masih pedesaan di dalam Tegal. Iya, Tegal Pekalongan. Tegal Pekalongan. Terus mengembang ke ibu kota daerah, Iya. Semarang. Semarang itu papi saya yang Oh, papi yang tahun 80. 80 Tahun masuk 80 ke Semarang. ke Semarang. Iya. Oke. Nah, Coyo Iya. 4 huruf, bacanya gampang, mengingatnya pun gampang dan identik. Iya. Apa ya makna Coyo itu ngkong bikin? Jadi Coyo itu dulu ejanya TJ. TJ TJO YO. YO, Coyo. Coyo. Dulu berasal dari Sendang Coyo. Oh. Dari Lasem, Jawa Lasem, Sendang Toyo. Sendang Coyo, mata air. Mata air. Iya. Oh, jadi Ambil namanya dari sana. ngkong ngambil nama dari situ. Iya. Tapi ngkong bukan dari nggak ada bau-bau Udah, Lasem kan? udah. Asli Tegal. Iya. Nah, Sendang Coyo itu di dalam wihara, Tempat sembayang. tempat sembahyang. Tempat sembayang. Aku tahu itu. Nah, Aku pernah tahu itu, Sendang Coyo. Coyo. Oh, jadi di situ engkong dapat inspirasi nama ini biar perusahaan ini seperti sendang itulah ya. Mata air Mata selalu. air. Jadi mata pencarian Mata pencarian. dan pekerjaan. Iya. Ya sudah tercapai kalau menurut saya. Namun dengan semua dinamika ya itu wajar lah ya. Namanya dinamika naik turun Iya. dengan semua proses. Apalagi era kita nih Tung. Iya. Perubahan datang jauh lebih cepat. Iya. Tidak sesuai prediksi. Iya. Ternyata cepat sekali. Mereka ternyata pakai perangkok kilat khusus. Iya. Jadi yo nek ora siap-siap, ora menyesuaikan yo kedadapan. Iya. Ya ora. Dan, Oke. dan juga dulu papa saya itu pertama kali merintis bis patas AC. Kenapa kok orang nggak berani ambil AC? Karena dulu satu AC itu harganya sama dengan satu unit bis. Jadi Zaman dulu. zaman dulu. Jadi satu unit AC itu harganya sama dengan satu bis. Memang Coyo ini agak unik dari dulu busnya. Sama kayak yang di Solo satu lagi itu ada PO, salah satu PO di Solo lah. Yang AC-nya dia pasang di depan lah, dibalik lah posisinya. Nah, Coyo ini memang dengan spesifikasi yang tidak sama sama orang. Itu yang aku ingat loh ya. Aku kan ngerti bus kan di era udah 90-an. Iya. Kan era 90-an kan masih patas bumelnya Coyo ini kan masih tiap menit kan. Iya. Jadi dari Cirebon ya kalau nggak salah, Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang. AKTP-nya KTP. Tegal Semarang. AKDP-nya Tegal Semarang. Oke. Oh, Tegal Semarang. Iya. Dulu AKTP ini Tegal Pekalongan. Tegal Pekalongan. Nah, terus pedesaannya Pekalongan Kajen. Oh, Pekalongan Kajen. Pekalongan Kajen, terus daerah pedesaan, Beli. beli. Ya, segala macam. Iya. Jadi era dari situ. Iya.
Dibawa ke Tegal, dibawa ke Iya. Brebes gitu ya. Ya zaman waktu itu kendaraan motor roda 2 jarang sekali San. Oh iya. Jadi semua pasti naik bis. Ya. Leasing kredit DP murah belum ada waktu itu. Oh, nggak ada. Dulu yang bisa beli motor itu yang Orang hebat. orang Orang hebat. hebat. Makanya Polisi saja yang punya kapten udah saja. paket kapten Iya. ya. Nah, teman-teman Perpas, kalau teman-teman Perpas perhatikan dari setiap PO Coyo yang tahun ke tahun, ada satu yang pasti ada di tubuh mobil Coyo ini. Gambar, kalau nggak gambar naga, gambar burung ya. Tapi siluet ya. Iya. Pionix. Apa? Pionix. Pionix. Dan gambar warnanya emas. Bener? Iya. Apa alasannya? Apa itu dari papi, apa dari engkong, atau memang idenya untung? Jadi gambar naga sama Pionix itu sudah generasi ketiga. Oh, udah di kalian? Iya. Jadi kita pikir apa naga itu kan simbol yang kuat, Ya. dan Pionix itu untuk mendampingi naga supaya apa sumber airnya itu bisa selalu Mengairi Mengairi. dengan cukup ya dan melindungi, melimpah dan melindungi. Ya, Supaya itu tetap terjaga. ya. Oh, itu maksudnya. Jadi Coyo itu dari Sendang Coyo terus sampai di generasi kalian melihat dengan filosofi dua apa ya, Nek? Nogo ini ngomong hewan ya dudu loh. Hewan Ya? Hewan. Nogo. Hewan yang disimbolkan sebagai hewan mulia. Tapi hewan ya? Iya. Aku dikeliru tuh Hewan. nyebutnya, berarti benar ya? Hewan. Hewan sama Phoenix ini Iya, tadi. burung. Nah, selain itu, Untung pernah cerita sama aku hal unik yang kalau nggak salah Untung bilang itu pesannya engkong. Ini juga buat teman-teman Perpas tahu nih. Coyo ini tidak pernah menjual kendaraan bekasnya dan kendaraan bekasnya dipotong, dicincang, dikiloin. Bener itu? Iya. Mungkin bisa ceritain ke teman-teman Perpas tuh. Jadi dulu pernah kejadian waktu pertama kali Bapak menjual pertama kali bisnya bekas, Ya. itu untuk menghantam Coyo sendiri. Oh. Jadi dia membuka PO dengan kondisi bis bekasnya Coyo Oke. untuk melawan Coyo sendiri. Oke. Dan setelah itu mulai detik itu papi saya tidak mau menjual lagi Sampai hari ini. sampai hari ini. Dan itu tidak boleh diganggu gugat. Iya. Terus diapain bos itu? Ya kita timbun di garasi Tegal. Jadi di sana itu ada bis tahun 60, 70, 80, 90 semua di sana. Dan di Pekalongan juga ada. Pekalongan. Iya. Tegal dan Pekalongan. Pekalongan. Jadi kalau orang-orang beli tanah buat bangun hotel, buat bangun restoran, buat bangun kolam renang, kalau beliau ini buat nimbun bis yang udah nggak dipakai. Menarik kan? Ada filosofi lain mungkin dari papi selain alasan daripada jangan sampai bus ini dijual malah menjadi jadi alat untuk melawan Coyo. Ada alasan lain nggak? Jadi alasan lain juga kadang waktu lihat Bapak kita namakan saja kuburan bis ya. Ya. Bapak waktu ke sana terus mikir lagi, jadi kayak nostalgia. Jadi ada seninya sendiri San. Oh. Lihat tahun 60 kayak gini, tahun 70 kayak gini, 80 kayak gini. Ada seninya. Oh. Jadi saya lihat ya dari itu saya tidak mau menjual juga. Jadi karena dari lihat mukanya Bapak, melihat bis
tua kayak gitu nggak tega San. Jadi memang ada kondisi emosional dan rasa emosional tersendiri ya. Iya. Iya. Wow, spektakuler. Nah, ini dari sisi bisnis, menurut aku ini di luar kebiasaan. Ya artinya paling tidak kalau dipecel, dikiloin kan ada value-nya. Iya. Tapi papi tuh, wis taruh, dijajarin, ya sekali-sekali dilihat untuk mungkin mengingatkan dia bernostalgia pada generasi bus itu. Iya. Jadi ini di luar kebiasaan, tapi ada alasan dan kuat alasan itu. Dan untung harus ya jalankan tradisi itu karena alasan papi juga memang benar ya. Jangan dia ada trauma sendiri. Nah, Tung, Mas Untung ini pengemudi teman-teman Perpals, tapi pengemudi udara, ya kan? Untung sekolah pilot ya, pilot. Terus jadi penerbang dan sekarang di Semarang menjadi pelatih ya di penerbang. Artinya kan Untung ini kan Untung itu kan standarnya standar airlines ya. Iya. Terus dunia kita bus ini ya begini gitu ya. Apa yang kamu capture sebagai anak muda melihat industri kita ini dengan aku nggak bilang perbandingan ya, tapi kalau dilihat standar airlines atau udara baik dari safety dan segala macamnya itu kan kalau udara itu kan no item no go. Iya. Jadi nggak ada yang boleh ditawar. Iya. Yakin nggak satu hari itu kita bisa terapkan bisa katakanlah similar dengan standar udara tadi? Menurut Bisa. Untung seperti apa? Sekarang sudah dimulai San. Oh gitu. Sekarang sudah dimulai. Karena dari regulasi dulu waktu saya bergabung dengan Coyo tahun 2009 dengan regulasi sekarang itu sudah berbeda jauh. Oke. Dari regulasi keamanan, dari regulasi untuk kendaraan, umur kendaraan, dari regulasi care, semua sudah berubah. Sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Artinya Untung menyambut baik dong semua perubahan itu. Iya. Artinya upaya yang selama ini kita bersama-sama mendorong pemerintah untuk merubah dan berubah itu ya walaupun belum semua tapi ada hasilnya ya. Iya. Nah perlu teman-teman Perpals ketahui, Mas Untung ini salah satu founder IPOMI ini. Jadi 2010 ya. 2010. 9 kita ketemu, Iya. 10 kita ya terus kita berinteraksi, 10 2011 kita duduk bareng, terbentuklah Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Salah satunya Mas Untung yang dari Semarang waktu Iya. itu. Disitulah seorang Untung melebarkan pergaulannya ketemu dengan teman-teman dari Nusantara, dari Iya. Sumatera, dari Jawa Timur, Jawa Barat, semua dari Bali. Iya. Ya kita saling mengisi lah sampai hari ini alhamdulillah. Oke tuh. Jadi IPOMI itu bagus karena dari sejarahnya ayah saya ya itu pendiri PO itu tidak pernah kayak saya dengan Sani kayak ini duduk bercanda tukar pikiran ya kayak saudara kayak gini. Dulu tidak ada kejadian kayak gini. Dulu generasi ayah saya itu berdiri sendiri kayak pasir San. Ya. Lah semenjak IPOMI berdiri yang diketuai dengan Sani, itu semua kita bisa sendang gurau walaupun kita dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, Bengkulu. Itu kayak kita tidak saingan, tapi kayak kita bisa tukar pikiran, San. Betul. Ya itulah gunanya. Dan eranya kita mungkin udah seperti itu tuh. Seperti yang kita selalu bilang, kita ini bersaing, tapi bukan dengan berkompetisi. Kita ini bukan era yang kompetisi, tapi berkolaborasi. Yeah.
untuk mendorong industri ini supaya sama-sama baik. Ya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa melayankan dan apa yang bisa kita berikan ke penumpang dan pelanggan, itu kan cara strategi masing-masing, ya kan? Nggak bisa aku bilang, Tung harus sama atau siapa itu kan nggak bisa. Kita punya gaya masing-masing. Tapi paling tidak dengan kita nyambung, ya alhamdulillah. Kalau teman-teman yang dari wilayah lain kalau ada kendala-kendala di daerah Semarang ada Untung, ada Mas Dede Sindoro, ada beberapa kawan-kawan yang bisa bantu. Paling tidak pelayanannya tidak terganggu, karena kita harus menjaga pelayanan itu. Dan tujuannya kan itu. Dan alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah tercapai. Nah, Tom, infrastruktur tumbuh. Kan Untung kan salah satu pemain AKDP ya, dan AKAP punya trayek sampai ke Malang kalau nggak salah. Surabaya juga. Nah, dengan pertumbuhan infrastruktur ini, apa yang Untung capture di bisnis transportasi? Ya bukan hanya Coyo ya, tapi lebih ke industri. Mungkin sekarang kita generasi ketiga ini lebih susah sama. Jadi karena sekarang eranya tuh sudah digital semua. Jadi kita dengan digital itu kita bisa tahu PO ini bagus apa enggak, bisnya jalannya gimana, semua sudah lebih terbuka. Beda dengan dulu kita jalan mungkin banyak orang yang tidak tahu kan Sam. Dengannya era digital ini, pertama kita juga ada plus minusnya, ada kemudahan dan juga ada kesulitan. Kita mau mengikuti era digital, mungkin kita butuh waktu, karena dengan era digital, dengan perkembangan teknologi, dengan perkembangan pertumbuhan dan regulasi baru, kita harus belajar lagi Sam. Dan untuk ke depan ini, dengan ya semoga saja ekonomi Indonesia bisa bertumbuh dan masyarakat bisa mau menggunakan transportasi darat, terutama umum, terutama bis. Ya kita bisa mulai bergerak lagi Sam. Karena dengan pandemik ini kan kita sudah 2 tahun kita sudah tidak bergerak kan Sam. Semua teman-teman dari POMI juga ngesulah, terutama yang di bidang pariwisata. Dan mulai ini semoga di tahun 2023 ini kita bisa mulai bergerak dan bisa mulai maju lagi Sam. Merambat, tumbuh grow ya. Artinya tetap optimis, tapi semua depend on situation. Ya memang itu sih yang terjadi, kita tidak bisa kita elakkan, namun kita butuh bersama-sama. Terakhir Tom, mungkin ada pesan dari Untung, seorang Untung Winoto kepada pengguna bus dan sesama pelaku usaha transportasi yang muda-muda khususnya. Pengguna. Jadi saya sarankan untuk pengguna transportasi darat plat kuning, terutama yang resmi ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan transportasi darat yang resmi, karena pertama kita untuk tiketnya itu sudah resmi. Apabila terjadi kecelakaan itu sudah ditanggung sama Jasara Harja. Jadi apapun yang terjadi di jalan semua sudah ditanggung sama pemerintah juga. Jadi lebih baik saya sarankan untuk menggunakan yang resmi, jangan yang izinnya yang tidak jelas, apalagi tidak sesuai aturan, platnya bukan kuning. Betul. Dan juga naik di jalan tidak punya tiket, itu dampaknya itu pertama untuk keselamatan diri sendiri tidak bagus, karena dia tidak akan tercover dengan
Jasara aja karena tidak punya tiket San. Dan kedua dampaknya juga ke perusahaan kan juga kita tidak bisa membayar untuk operasional. Ya. Karena bisnisnya tidak timbul Ya. ke perusahaan tapi ke personal, Ya. ke oknum, pengemudi Oknum. atau kru gitu. Jelas tuh. Nah, untuk pelaku usaha mungkin ada yang mau disampaikan? Untuk pelaku usaha semangat, jangan pantang mundur karena kita memang di era baru ini kita di era yang harus semangat Ya. karena kita pantangannya sangat banyak ini, Ya. terutama dengan harga modal bis yang lebih jauh besar, Ya. harga karoseri besar, semua sudah Tantangannya lebih besar. ya Siap. Ada lagi dong? sudah. Oke teman-teman Perpas, itu dengan Mas Untung Winoto. Ya Tung, sekali lagi terima kasih. Salam untuk Papi sama keluarga. Kami terima kasih banyak bisa diterima di sini dan kita bisa ngobrol. Kalau ngobrol biasa, aku nggak perlu terima kasih karena aku sering nyelonong ke sini. Tapi ngobrol di depan Perpas di sini kan, Untung sudah berkenan dan bersedia. Aku terima kasih banget. Semoga apa yang menjadi pesan dan yang disampaikan Mas Untung tadi bisa menjadi inspirasi teman-teman, baik yang calon pengusaha atau sudah berusaha calon penumpang yang sudah menjadi penumpang angkutan umum berbasiskan bus di darat. Oke Tung, sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Kita salam Sam. gas dulu Tung. 1, 2, 3, gas!